Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menanyakan Gus, apakah doa dari anak yang soleh itu bisa meringankan siksa kubur atau bahkan bisa melepaskan dia dari jerat neraka itu Gus? Kan ada gini Gus, ini nyata Gus, saya tahu. Jadi orang tuanya itu memang ya rusak gitu loh Gus. Anaknya dia dari kecil itu sudah dimasukin ke pondok dia. Tujuan gini, saya bejat enggak apa-apa, tapi suatu saat kan dapat doa dari anak saya, itu Gus. Yang nomor dua gini Gus, apakah rohnya orang-orang yang alim itu diperkenakan Allah untuk hadir ke dalam ahlinya gitu Gus, dalam mimpi atau kadang-kadang seperti nyata gitu Gus. Nah, itu aja Gus yang saya tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang anak soleh, Rasulullah juga sampun menegaskan dalam hadisnya, salah satu 3 hal yang tidak terputus ketika manusia anak putu Adam itu sudah meninggal dunia: sodakotin jariyatin, ilmin yantafa'u bi, waladin sholihin. Cuman di situ banyak yang tidak mengerti tentang anak soleh yang bagaimana. Kalau kita merujuk pada satu ayat yang mengatakan, saya lupa ayatnya ya, mengatakan gini, selain Allah itu tidak bisa menolong pada orang lain, sebab nolong dirinya saja tidak bisa. Dan juga tidak bisa mendatangkan mudorot. Berarti selain Allah tidak bisa duweni manfaat dan mendatangkan bahaya. Modal dari ayat ini muncul satu pertanyaan, apakah anak soleh itu bisa menolong orang tua? Nah gitu dah. Sebab dasar hadisnya ada. Sebelum kami menjawab bisa dan tidak, harus saya fahamkan dulu. Pertama, tentang soleh itu pandangan manusia dengan pandangan Allah beda ya. Pandangan manusia kita menyebut anak soleh mesti dari sisi fisik. Contoh, dia tidak pernah melanggar hukum syariat, selalu menjalankan siapapun mengatakan itu anak soleh. Jasmani Pak ya, tapi pandangan Allah ruhani. Sebab innallaha la yanduru ila suwarikum wa amwalikum walakinallaha yanduru fi qulubikum. Ruhaniyahnya sudah makrifat belum? Anak yang soleh menurut pandangan Allah adalah ruhaniyah yang sudah sampai pada ahad, berarti makrifat. Kalau sudah sampai makrifat berdoa, cara berdoanya tidak sama dengan kita yang ada di syariat. Katakan, kalau ruhaniyah sudah makrifat nang Allah, ruhaniyah kan fana Pak. Berarti sing nolong siapa? Allah. Hakikatnya cuman berhubung kita melihat hadis itu dari sisi syariat, seakan-akan anak ini yang bisa menolong orang tua. Kalau kita melihat anak, maka tabrakan dengan ayat yang di depan tadi saya sampaikan, bahwasanya selain Allah tidak bisa memberikan manfaat atau penolongan dan tidak bisa mendatangkan mudorot. Berarti Allahnya. Makanya kalau kita memandang, kalau dari sisi syariat memang koyoke manusia anak, tapi kalau kita mandang hakikatnya
Ya Allah sendirilah. Hidup dalam diri si anak siapa, Pak? Allah toh. Itu kalau sudah masuk kerana akad loh, Pak ya. Di situ. Kalau belum masuk kerana akad ya otomatis kita masih mandang makhluk. Sehingga iman jatuhnya kita anak makhluk itu yang soleh, yang selalu mendoakan orang tua, akhirnya orang tuanya bisa ditolong. Loh, jadi berlaku itu. Cuman mandang kita di mana? Mestinya mandang kita dari Allah. Makanya soleh mungguh Allah itu ruhaniyah yang sudah makrifat Allah. Pertanyaan kedua, bila mana anak itu bagus, soleh kan bagus, jasadnya saja, ruhaniyahnya itu belum makrifat, apakah bisa sampai? Nah itu pertanyaan berikutnya. Walaupun sampai nggak tanya, tak tanya dewi. Gitu. Kita syariat jawabannya insya. Isi insya Allah kan ada dua hal. Iya kalau Allah ngendaki, enggak kalau Allah ngersakno tidak. Lah gitu dah. Hukum kepastian kita sebagai manusia belum tahu. Terus apa kata Allah? Lah gitu ya. Ya, itu kita biasanya seperti itu. Jadi hukum kepastian kita belum tahu. Kalau Allah yang menolong sudah pasti, Pak. Yuk, pasti. Sebab innallaha ala kulli syai'in qadir. Satu pertanyaan. Kedua, apa manglek lali aku? Roh, ya. Rohnya orang yang sudah meninggal itu apakah bisa ke ahlinya? Ya gitu dah. Sampai ada syair ben malam Jumat ahli kubur podo mule nang omah. Aku ya boleh, berarti kuburane sepi bulian karena. Padahal Pak, kalau kita mengacu pada surat apa, tolong dicari. Tadi sudah saya katakan wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Kalau ruh itu sudah ditaruh di dalam alam barzakh, dia nggak bisa keluar ke dunia lagi untuk menemui ahli. Tur juga tidak akan bisa keluar menuju alam akhirat sampai pada waktu ila yaumi yub'atsun, pada waktu dia dibangkitkan Allah, berarti menunggu hari kiamat. Lah terus yang menemui saya itu siapa? Lah gitu toh ya. Pun gini Pak, kecuali kekasih Allah. Kita menganggap mati, tapi sebetulnya dia tidak mati. Akhirnya muncullah Allah menaruh di alam lahut para kekasih Allah. Allah mengendaki, mengizini, bisa untuk menemui muridnya, menemui pengikutnya, menemui terutama ahlinya. Pertanyaannya, betulkah itu? Lah gitu toh. Apakah jin iblis gak bisa? Lah gitu toh. Kita tidak usah berspekulasi. Kita akan mengatakan betul dan tidak tergantung iman yang di dalam diri kita itu di mana. Kalau imannya kita itu sudah di titik hakul iman, hakul basiroh, maka nggak akan ketipu Pak. Sebab mohon maaf, iblis jin bisa mendo-mendo wong tua. Yang maksud dan tujuannya untuk mengarahkan iman sampan itu tidak pada Allah. Itu berarti iman kita di nurul iman. Makanya nggak bisa membedakan di nurul iman itu apakah estu ruhaniyah guruku, lah gitu, ruhaniyah orang tuaku, ruhaniyah Syekh Abdul Jalani, atau kekasih Allah. Sebab ada yang Pak, para wali songo kadang ya hadir, betul tak? Iblis gak iso amen tuh, bisa. Saya katakan khusus hakul iman ruhaniyahnya nggak akan ketipu.
Kalau iblis ya iblis, kalau bukan ya bukan. Jangankan kita, Syekh Abdul Qadir Jailani dimasuki iblis kok. Akhirnya beliau berhubung imannya sudah di hakul iman, dia nggak akan tertipu. Gimana sih orang yang sudah hakul iman itu? Orang yang nurul iman itu bagaimana? Hakul iman bagaimana? Nurul iman itu orang yang, mohon maaf, sudah kenal Allah tapi masih di sebatas nama. Itu nurul iman. Yang hakul iman sudah sampai pada zatnya yang memiliki nama Allah. Itu hakul iman. Sehingga kalau boleh saya golongkan manusia ruhaniyahnya itu, ada yang condong selain Allah, ada yang condong hatinya pada Allah. Hanya itu. Injih, jadi Pak, saged mawon ketercuali beliau-beliau yang sudah dimasukkan Allah di dalam alam lahud. Yang dimasukkan alam lahud hanya para kekasih Allah, termasuk jenengan yang ruhaniyahnya itu sudah di hakul ainul hakul basirah. Walaupun jenengan di musyahadah fana, masuknya di situ. Tidak harus ke musyahadatul baqa, maksum di fana sudah masuk. Sebab kekasih Allah itu 3 golongan ini. Musyahadatul fana, wa kamil, wa baqa, ada di situ. Cuman coro jenengan belum di baqa itu, coro di dunia dapat tempat duduk tidak di VIP tapi yo ning jero gedung itu cuman sampai ono mburi-mburi ae ngoten. Tapi kan masuk di dalamnya itu. Nggih, ada lagi Bapak? Monggo. Sampun cekap nggih? Nggih, Bapak Ibu, itulah apa yang telah diberikan Allah pada kita, satu ilmu. Maksud Allah supaya kita tidak hanya mandek di kefahaman tetapi juga sampai pengamalan. Mugia menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita dunia akhirat dan juga terhadap anak putu kita ila yaumil qiyamah. Lahumul Fatihah. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.